Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas contoh dari ilustrasi analisis ekonomi ya. Ada beberapa ilustrasi. Yang pertama itu adalah suatu proyek diinvestasikan direncanakan akan menghasilkan 1 juta unit produk ya per tahun. Nah, sebagai akibat penambahan suplai tersebut, harga menjadi turun dari 600 menjadi 500. Kemudian yang kedua, bahan baku itu yang diperlukan dalam 1 tahun itu 50 juta. Di mana 40%-nya itu dari impor dengan pajak impornya adalah 20%. Tenaga kerja terlatih itu dibayar 50 juta per tahun ya, dengan underpaid-nya 50%. Yang keempat, tenaga kerja tidak terlatih juga dibayar 50 juta per tahun. Di mana dia memiliki opportunity cost 62,5% dari upah yang mereka terima ya. Aktiva tetap disusut 10% per tahun tanpa nilai sisa. Di mana aktiva tetap tersebut ya termasuk mesin dibeli dengan harga 500 juta. Mesin-mesin tersebut 200 jutanya itu diimpor dengan biaya masuk 10%. Kemudian tanah merupakan aktiva tetap ya. Dengan harga 80 juta ya, diperkirakan tanah tersebut sesuai dengan harga pasarnya. Yang keenam, perusahaan memperoleh kredit sebesar 250 juta dengan suku bunga yang berlaku 20%. Biaya lain-lain 60 juta dan perusahaan tersebut membayar pajak sebesar 25%. Kemudian dari ilustrasi ini maka kita diperintahkan atau diinstruksikan yang pertama menyusun operational cash flow dari sisi perusahaan atau secara analisis finansialnya. Coba kita lihat. Operational cash flow dari sisi perusahaan atau analisis finansial ya, diketahui ya penghasilnya itu adalah 1 juta, itu adalah produk yang dihasilkan selama 1 tahun. Kemudian harganya adalah 500 ya, karena turun dari 600 menjadi 500. Sehingga ya diperoleh dari penghasilnya adalah sebesar 50 juta. Kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan yang pertama adalah biaya bahan baku 50 juta ya. Bisa dilihat di sini biaya bahan bakunya itu adalah 50 juta. Ya. Nah, di sini biaya bahan baku adalah dalam 1 tahun adalah 50 juta. Kemudian tenaga kerja ada 2 jenis, tenaga kerja terlatih dan tidak terlatih ya. Tenaga kerja terlatih itu adalah sebesar 50 juta ya, di sini 50 juta, tidak terlatihnya juga 50 juta. Kemudian penyusutannya ya sebesar berapa? Penyusutannya adalah 10% ya, sehingga diperoleh adalah penyusutannya 50 juta. Biaya lain-lainnya diketahui tadi adalah sebesar 60 juta, sehingga total biaya semuanya yang akan dikeluarkan ini ya, yaitu sebesar 260 juta. Nah, dari sini diperoleh laba operasional ya, dari 500 juta dikurang 260 sehingga diperoleh laba operasionalnya adalah sebesar 240 juta. Nah, kemudian bunganya ya sebesar 50 juta ya, sehingga diperoleh laba sebelum pajak itu 190 juta yang diperoleh dari 240 dikurang 50 juta. Kemudian pajaknya sebesar 25% ya, diperoleh pajaknya sebesar 47.500.000. Sehingga laba setelah pajaknya itu adalah 140.500.000. Diperolehnya dari mana? Dari 190 ya dikurang 47.500.000. Sehingga operational cash flow-nya itu yang pertama adalah laba setelah pajak ditambah dengan biaya penyusutan ditambah dengan bunganya, sehingga diperoleh ya operational cash flow-nya sebesar 242.500.000 ya. Ini untuk operational cash flow dari sisi finansial. Kemudian kita beralih ke pertanyaan kedua,
yaitu berapa besarnya customer surplus atau surplus konsumen, yaitu selisih harganya dari harga sebelum dan sesudah dibagi 2 dikalikan dengan total produk yang dihasilkan. Jadi 600 dikurang dengan 500 dibagi 2 ya, dikali dengan 1 juta, sehingga diperoleh customer surplusnya sebesar 50 juta. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan bahan baku ya. Di sini harga bayangan bahan baku yang diimpor karena sebesar 40% itu adalah yang diimpor, sehingga 40% dikali 50 juta itu adalah 20 juta ya. Tapi ada biaya masuknya adalah sebesar 20%. Sehingga ya dalam hal ini harga bayangan bahan bakunya adalah 20 juta ya, dibagi dengan 1 ditambah 0,2 ya, 0,2 dari 20% ya, sehingga diperoleh 16.600 sekian. Nah, untuk biaya impornya itu adalah 20 juta dikurang dengan 16 juta sekian, sehingga diperoleh biaya impornya adalah 3.333 sekian ya. Kemudian yang selanjutnya terdapat tenaga kerja terlatih ya, dibayar dia terlalu murah atau underpaid-nya itu adalah 50 underpaid-nya tadi berapa? 25% ya. Underpaid-nya adalah 50% ya. Underpaid-nya adalah 50%, sehingga diperoleh di sini harga bayangan bahan baku itu 50 juta ditambah dengan 50% dikali 50 juta, sehingga diperoleh tenaga kerja terlatihnya adalah 75 juta. Dan harga bayangan tenaga kerja yang tidak terlatih ya, itu di sini opportunity cost-nya sebesar 0,625 ya, biaya tenaga kerjanya adalah 50 juta, sehingga diperoleh harga bayangan tenaga kerja adalah 31.250.000. Kemudian harga bayangan aktiva tetap yang diimpor ya. Kita lihat di sini aktiva tetap yang diimpornya apa ya. Aktiva tetap disusut ya, dibeli dengan 500 juta. Kemudian 200 jutanya itu diimpor dengan biaya masuk 10% ya. Nah, aktiva tetap yang diimpor tadi 200 juta ya, disusut dengan 10%, jadi 200 juta dibagi 1 plus 0,1, sehingga diperoleh ya aktiva atau biaya impornya ya sebesar 182 juta, sehingga biaya penyusutannya, nah tadi ada 500 dikurangi 200nya kan dari impor, sehingga sisanya 300 juta ya, ditambah yang dalam negeri, kemudian yang luar negeri itu adalah 180 juta dikali dengan penyusutannya 10%, sehingga diperoleh biaya penyusutannya adalah 48.200.000 ya. Kemudian di sini pajak tidak dihitung karena pajak tidak perlu diperhatikan karena hanya merupakan transfer dari pengusaha ke pemerintah, karena ini analisis secara ekonomi. Nah, sehingga ya operasional cash flow atau cash flow secara analisis ekonomi itu adalah yang pertama adalah penghasilannya tadi 500 juta ya. 500 juta itu dari mana? Dari 1 juta produk dikali dengan 500.000. Kemudian customer surplus itu merupakan tambahan penghasilan. Sehingga penghasilan total penghasilannya itu 500 juta ditambah 50 juta diperoleh 550 juta. Biaya-biaya yang dikeluarkan itu adalah ada biaya bahan baku ya 50 juta, di mana biaya impornya adalah 3.300 sekian, sehingga di biaya bahan bakunya ya secara ekonomi itu adalah 46.600 sekian. Kemudian tenaga kerja ada 2, tenaga kerja yang terlatih underpaid 50% ya. Tenaga terlatihnya 50 juta, underpaid-nya 25 juta. Sehingga tenaga kerja terlatihnya itu 50 juta ditambah 25 juta diperoleh adalah 75 juta. Tenaga kerja tidak terlatih dengan opportunity cost-nya itu adalah 62% 62,5%, sehingga diperoleh 31.250. Kemudian penyusutannya tadi sudah dihitung ya sebesar 48.200.000 dan biaya lainnya 60 juta.
sehingga total keseluruhan biaya ya ini itu adalah 26.116.000 sekian. Nah, dari total biaya ini sehingga laba ya operasinya adalah 550 juta dikurangi 260 sekian, sehingga diperolehlah laba operasinya adalah sebesar 288.883 sekian. Ya, bunganya adalah 50 juta sehingga diperoleh laba sebelum pajaknya adalah 238.883 ya, itu adalah laba sebelum pajak, di mana pajak di sini tidak diperhitungkan karena merupakan transfer payment dari pemerintah ya, sehingga di sini laba setelah pajaknya itu adalah 238.883 sekian ya. Nah, dari cash flow secara ekonomi diperolehlah operational cash flow-nya itu adalah diperoleh dari laba setelah pajak ya ditambah dengan bunga ya, ditambah dengan 50 juta ini adalah bunga ya, ditambah dengan 48 juta sekian ini adalah penyusutan, sehingga operational cash flow secara ekonomi itu 337.083.000 sekian. Nah, berdasarkan hasil dari cash flow secara finansial dan ekonomi, dapat disimpulkan bahwa operational cash flow dari sisi ekonomi itu lebih besar dibandingkan dengan sisi finansial ya, sehingga bisa diperkirakan bahwa proyek tersebut akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar daripada manfaat finansial ya, sehingga dengan kata lain proyek tersebut lebih menguntungkan dibanding bila ya dipandang dari sisi ekonomi secara nasional ya, daripada perusahaan yang melaksanakan proyek tersebut ya. Nah, demikian penjelasan dari Ibu ya, semoga bisa dipahami. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.